Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Illa ma rahima rabbuka walidatika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan bahwa sungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka kesemuanya. Dia berkuasa untuk menjadikan seluruh manusia sebagai umat yang satu dalam hal keimanan atau kekufurannya, tetapi kenyataannya manusia memilih jalan berbeda-beda. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat dari kalangan para pengikut Rasul-Rasul, yaitu mereka yang tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah agama yang diwajibkan atas diri mereka dan disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah kepada mereka. Demikianlah keadaan mereka secara terus-menerus hingga datanglah Nabi SAW sebagai akhir dari para Rasul dan para Nabi. Lalu mereka mengikutinya, membenarkan dan membantu perjuangannya. Akhirnya mereka beruntung karena meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka adalah golongan yang diselamatkan. Ihda wa sab'ina firqatan wa inan nasara iktarafu ala sitina wa sab'ina firqatan wa satabtarikul innal yahudi ibtarakot ala ihda wa sab'ina firqatan. Innal yahuda iktaraqat ala ihda wa sab'ina firqatan wa inan nasara iktaraku ala sintaini wa sab'ina firqatan wa sabtabtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar ila firqatan wahidatan. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah terpecah belah menjadi 71 golongan, dan sungguhnya orang-orang Nasrani itu telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan kelak umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka yang satu golongan itu, Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang mengerjakan apa yang aku dan sahabat-sahabatku mengerjakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Orang bertanya, kok kelihatannya lebih banyak yang menyimpang dari jalan Allah? Kenapa orang-orang yang mendapat rahmat Allah ini terlihat sedikit? Allah menyebutkan bahwa telah ditetapkan di dalam qadha dan takdirnya berkat pengetahuannya yang maha sempurna dan kebijaksanaannya yang maha perkasa, bahwa di antara makhluk yang diciptakannya ada yang berhak mendapat surga, ada pula yang berhak mendapat neraka, dan sudah merupakan suatu kepastian bahwa dia akan memenuhi neraka jahanam dari kedua jenis makhluknya, yaitu jin dan manusia. Allah mempunyai hujah yang kuat dan kebijakan yang sempurna dalam semua perbuatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, surga dan neraka mengadu kepada Allah. Surga berkata, mengapa aku tiada yang memasuki aku kecuali hanya orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rendah? Neraka berkata, aku dipilih untuk tempat orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang kelewat batas. Maka Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati orang yang aku kehendaki denganmu. Dan berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku, aku membalas denganmu terhadap orang yang aku kehendaki. Dan bagi masing-masing dari kamu berdua aku akan memenuhinya. Adapun surga, maka di dalam terdapat masih terus-menerus terjadi lebihan hingga menciptakan baginya suatu ciptaan yang membuat lebihan surga menjadi terisi. Sedangkan neraka, maka ia masih terus mengatakan, apakah masih ada tambahan lagi? Hingga Allah meletakkan padanya telapak kaki kekuasaannya, maka saat itu barulah neraka mengatakan, cukup, demi keagunganmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa kullu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadil haqqum wa mau'izatul wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Semua kisah para rasul terdahulu bersama umatnya masing-masing sebelum engkau, kami ceritakan kepadamu perihal mereka, juga perihal pertentangan dan permusuhan yang dilancarkan oleh mereka terhadap nabinya masing-masing, dan pendustaan serta gangguan mereka yang dilancarkan terhadap para nabinya. Lalu Allah menolong golongan orang-orang yang beriman dan menghinakan musuh-musuhnya yang kafir.
Semuanya itu diceritakan untuk meneguhkan hatimu, hai Muhammad, dan agar engkau mempunyai suri teladan dari kalangan saudara-saudaramu para rasul yang terdahulu. Wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuan kalian, sesungguhnya kami pun berbuat. Wantadiru inna muntadirun, dan tunggulah akibat perbuatan kalian, sungguhnya kami pun menunggu pula. Wait and see. Hei orang-orang yang memusuhiku, mari kita bersaing dalam perjuangan ini. Yuk berjuang. Aku juga berjuang. Kita tunggu siapa yang akan menang. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan tawakallah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Tidak perlu pesimis terhadap masa depan. Selalu ada harapan, optimislah. Setiap langkah akan membawa kemajuan. Setiap usaha mendekati kesuksesan. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kita ikuti saja instruksi pimpinan, beribadah dan tawakal kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.